Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di APM Motor Channel Mantap. Di kesempatan yang bagus ini saya akan membahas tentang spool lagi. Di sini ini ada contoh spool 3 fase. Di sini yang akan saya bahas adalah fungsi, penyebab dan ciri-ciri spool yang lemah ataupun rusak. Ini apa sih sebenarnya spool itu sendiri? Kalau spool itu adalah merupakan suatu komponen yang berupa kumparan yang berkaitan dengan suatu kelistrikan di motor. Sedangkan komponen ini dibuat dengan suatu ketelitian yang sangat tinggi dan akurat. Sebab jumlah lilitan kawat tembaga di dalamnya itu sangat berpengaruh sekali terhadap besar kecilnya suatu induksi listrik yang dihasilkan pada sebuah putaran magnet, sehingga lambat laun akan terjadi kerusakan pada komponen spool ini ya. Sedangkan fungsi daripada spool itu sendiri adalah untuk menghasilkan suatu sumber daya listrik yang ditransfer ke kiprok menuju ke aki dan disebarkan luaskan setelah dikontak melalui aki ya. Dan tegangan listrik itu sendiri berjenis tegangan AC. Di sini ini ada tegangan AC dan diambil oleh kiprok yang ini AC dirubah oleh kiprok, diolah di kiprok menjadi arus DC. Sedangkan tegangan yang dihasilkan tergantung dari putaran mesin yang melalui magnet ini. Ini spool ini kalau akan bekerja itu akan bila putarannya tinggi itu juga akan menghasilkan suatu tegangan yang tinggi pula. Sedangkan bentuk dari fisik spool ini adalah suatu lilitan kawat tembaga. Ini adalah suatu lilitan kawat tembaga dengan jumlah lilitan tertentu, dan besar kawatnya tembaga ini akan menentukan besar kecilnya tegangan yang dihasilkan. Ini semakin besar juga ini, kalau ini juga semakin besar lilitannya berkurang, maka kebalikannya akan semakin kecil. Jadi untuk ukuran spool ini adalah berkisar 0,9 mili di sini ya. Spool juga akan mengalami suatu kerusakan ini seiring berjalannya waktu, dan ini adalah ciri-ciri spool yang rusak. Spool rusak bisa dilihat setelah dibuka dengan ciri-ciri fisik, dengan melihat kondisi kawat tembaga apakah gosong ataupun tidak, atau dengan alat itu yang namanya avometer. Bila terjadi kosong bisa ditandai dengan adanya bau yang menyengat di area spool sini seperti kaca terbakar, dan ditandai dengan menurunnya daya listrik yang menuju ke aki sehingga motor bisa mati total. Ini adalah spool. Ini sangat vital sekali ya. Jadi misalkan ada kerusakan di spool ini sangat berpengaruh sekali terhadap suatu kelistrikan di motor, bahkan bisa menyebabkan motor itu mati total. Terus rusaknya sebuah spool tentu saja ada penyebabnya. Ini adalah penyebab misalkan penyebab daripada spool itu banyak sekali. Misalnya air bisa masuk ke lubang spool melalui celah-celah yang di sekitar sini ini, sehingga menyebabkan korslet. Karena air merupakan salah satu penghantar listrik yang sangat bagus sekali. Jadi air itu sebagai salah satu penghantar yang sangat peka terhadap aliran listrik, sehingga menyebabkan konsletnya sebuah spool. Terus terjadi konsleting ini disebabkan oleh soket yang aus. Ini di area soket sini, soket di dalam itu kan ada soketnya. Itu bila kemasukan air ataupun lumpur, biasanya di sini sering sekali terjadi kerusakan spool itu akibat daripada soket yang
terkena air ataupun kendor ataupun sudah aus, sehingga di situ terjadilah penumpukan kotoran sehingga menyebabkan konslet. Dan akhirnya terjadi hubungan pendek, motor menjadi mati, pengisian juga drop. Itulah sebagai akibat dari spol yang sudah rusak ya. Terus yang ketiga adalah panas yang berlebih. Bila panas ini berlebih yang dihasilkan oleh putaran manis ini juga akan menyebabkan merusaknya sebuah spol. Ini bisa saja ini terbakar di sini menjadi hitam-hitam ini karena terlalu panas, suhu mesinnya terlalu panas menyebabkan spolnya terbakar. Ini juga karena putaran daripada magnet yang terlalu kuat sehingga bisa menimbulkan spol terbakar. Terus yang keempat adalah karena kesalahan manusia itu sendiri. Kesalahan manusia itu sendiri biasanya itu disebabkan adanya pemasangan daripada spol ini yang kurang tepat pada dudukannya, sehingga terjadilah suatu kemiringan ataupun terjadi gesekan sehingga menimbulkan matinya spol yang disebabkan oleh gesekan dengan magnet. Ini biasanya di sini juga rusaknya spol disebabkan adanya suatu pemasangan keras. Suatu pemasangan yang keras itu yang menyebabkan jadinya bengkok, misalkan oleng, itu menyebabkan spol ini juga akan terkena putaran dari para magnet di area sini, sehingga menyebabkan spol jadi terbakar. Ini saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk gejala-gejala spol fungsi serta penyebab dan ciri-ciri daripada spol motor yang rusak ataupun mati. Saya kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih.